Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Siddiq, peserta PPG dalam jabatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2024 angkatan pertama. Dalam video ini, saya akan mempraktikkan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober tahun 2024, bertempat di SMP Negeri 1 Langkap Lancar di kelas 9B. Praktik pembelajaran ini yaitu tentang etika komunikasi Islami. Adapun model pembelajaran yang digunakan dalam praktik pembelajaran ini yaitu menggunakan model pembelajaran project based learning. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Rencang depan, gerak. Siap, gerak. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan siswa-siswi kelas 9B untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik, untuk memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama. Siapa yang mau memimpin doa? Taslim? Oke, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dilanjutkan, Bapak mau cek dulu kehadirannya ya. Nanti yang dipanggil namanya silakan bilang hadir dan acungkan tangannya. Kelas 9B. Abdul Muid sakit. Sudah berapa hari Abdul Muid sakit? Baru 1 hari. Adelia, Aji Rifkiana, Hadir. ya. Aji absensi. Alhamdulillah, yang tidak hadir hanya 1 orang. Kita doakan semoga lekas sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk tema yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, apakah ada yang sudah tahu? Belum. Baik. Kalau belum, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu apa? Indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Ada yang pernah mempelajari ini? Tidak, belum pernah. Baik, Bapak punya pertanyaan buat kalian. Nah, coba dilihat pertanyaannya. Pertanyaan pertama terlebih dahulu, silakan dibaca bersama-sama. Saat berkomunikasi dengan seseorang, apa yang menyebabkan perasaan tersebut? Nah, pernah nggak kalian merasa tidak nyaman saat kalian berkomunikasi? Pernah? Garis pernah? Pernah. Ya, apa yang menyebabkannya? Apa ya? Bingung ya? Oke, ada lagi yang pernah? Rahma pernah? Merasa tidak nyaman? Pernah? Apa yang menyebabkannya? Tidak tahu. Ririn pernah merasa nggak nyaman? Apa yang menyebabkan? Kalau ditanya, coba
banyak kegunaannya. Oke. Jadi belum sepenuhnya kita menggunakan komunikasi secara Islami berarti ya. Oke, nanti kita pelajari untuk bisa memperbaiki perilaku kita. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Coba, siapa yang mau baca? Satu orang. Coba dengan suara yang lantang. Siapa? Cinta, silakan. Menurut kalian, apa yang terjadi jika kita tidak menjaga sopan santun dalam pergaulan? Oke, mau langsung dengan jawabannya? Siapa yang mau menjawab ini? Jika kita tidak sopan santun dalam bergaul. Mungkin Eris mau menjawab? Kita lanjutkan ya. Jadi materi ini ya tentang indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajarannya di sini ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan menganalisis gambar, peserta didik mampu menganalisis pengertian dan jenis-jenis etika pergaulan dengan benar sesuai dengan panduan yang diberikan. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis pengertian dan jenis-jenis komunikasi Islami dengan tepat berdasarkan contoh yang relevan. Yang ketiga, melalui kegiatan kerja kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan hikmah dan etika pergaulan dan komunikasi Islami dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan bermain peran, peserta didik mampu membuat karya berupa percakapan dalam bentuk drama dengan diterapkannya etika komunikasi Islami dengan baik dan benar. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya, Bapak ingin memotivasi dulu kepada kalian supaya kalian itu senantiasa rajin belajar. Kemudian kalian menjaga etika dan menjaga akhlak, supaya dalam kehidupan sehari-hari kita tercipta suasana yang kondusif, yang nyaman, yang tentram. Itu yang kita inginkan kan dalam kehidupan. Materi ini juga ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, yaitu dengan dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jelas ketika kita berakhlak mulia, maka secara tidak langsung kita akan menambah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, nanti dalam kegiatan pembelajaran kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Jadi harus bekerja sama, harus bergotong royong, terutama nanti dalam mengerjakan proyek ya, karena pembelajaran ini akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Artinya nanti kita akan membuat sebuah project. Projectnya apa? Yaitu nanti naskah drama dan kita akan bermain peran memerankan drama yang kita. Silakan kalian buka handphonenya ya. Kita akan laksanakan dulu asesmen awal. Coba kalian langkah pertama buka Google Chrome. Silakan di atas. Nah, seperti itu supaya lihat. Kemudian isikan link ini, yaitu HTTPS kan asesmen awalnya. Bapak pengen tahu sejauh mana kalian memahami materi yang akan kita pelajari ini ya. Kalau sudah silakan diisi, kelasnya disesuaikan dengan kelas kita, kelas 9G, lalu isi itu soalnya ya, diisi soalnya. Bagaimana hilang sudah bisa login? Sudah diisi? Silakan diisi, kelasnya diisi, namanya diisi. Huruf besar dari semua ya, mengerjakan asesmen awalnya.
mengukur sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang akan kita pelajari. Ya, baik. Bapak akan tampilkan di sini Bapak tampilkan hasil dari jawaban kalian. Karena menggunakan Google Form sehingga langsung terekap di rekapan jawabannya. Nah ini. Ini ada rekapan jawabannya. 1. Etika pergaulan menurut ajaran Islam. Itu sudah ada 75% di antara kalian yang mengisi, sudah memahami karena sudah betul. Hanya ada beberapa saja yang sudah mendekati memahami materi ya. Makanya sekarang kita menggunakan model pembelajaran project ya, supaya memperkuat pemahaman kita langsung, penanaman karakter dalam diri kita. Nah ini yang nomor 10 yang harus dihindari dalam komunikasi Islami. Itu juga hanya ada 12,5% yang belum betul. Oke, inilah hasil dari asesmen awal sebagai gambaran awal bagi Bapak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini sesuai dengan asesmen ini. Artinya dengan model pembelajaran project based learning dianggap tepat karena tinggal penguatan di karakter kalian. Oke, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti ya, kegiatan inti. Namun sebelum kegiatan inti, kalian perlu ketahui dulu langkah-langkah kegiatan pada kegiatan inti ini apa saja. Yaitu yang pertama, kita nanti akan mengamati gambar, ya, akan mengamati gambar. Kedua, setelah kita mengamati gambar, kemudian mengumpulkan informasi. Informasi tersebut bisa kita dapat pertama dari buku sumber, kedua bisa juga dari media internet atau dari materi ajar yang Bapak bagikan itu untuk memperkaya wawasan kita. Selanjutnya kita akan berdiskusi untuk menyusun naskah drama. Ya, jadi nanti di dalam diskusi semuanya berperan aktif menyumbangkan pemikiran untuk menyusun naskah drama yang nantinya akan ditampilkan atau diperankan. Selanjutnya kita menyimpulkan materi yang kita pelajari dan di akhir nanti ada evaluasi. Evaluasinya masih sama menggunakan teknologi ataupun menggunakan Google Form. Jadi nanti hasilnya bisa langsung diketahui. Selanjutnya kita langsung ke kegiatan inti yang pertama, yaitu kita akan mengamati gambar. Nah ini ada dua gambar yang bisa kita lihat di depan. Kita bisa sebut saja yang ada di sebelah kiri kita itu gambar 1 yang ini, dan yang di sebelah kanan itu gambar 2. Coba kita lihat, kita amati gambar ini dengan seksama. Ya, gambar 1, ini gambar 2. Nah, dari kedua gambar ini siapa yang mau berpendapat? Ada? Tertarik mana? Gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1 atau gambar 2? Nih. 1 atau 2? 1. Cung yang tertarik gambar 1. Oh banyak juga. Yang tertarik gambar 2. Oh laki-laki itu tertarik. Masya Allah. Istighfar. Astagfirullah. Ya. Kenapa gambar 2 harus istighfar? Karena apa? Tidak mempunyai etika, kata Rahma. Kenapa? Ini laki-laki tadi banyak yang tertarik gambar 2. Tawuran. Ya, kata Haji ini tawuran. Harus istighfar. Betul. Ya, gambar 1. Kalau gambar 1 ini menunjukkan apa? Gambar 1 terus mempunyai etika. Kalau kita amati ini alat terhadap siapa?
ini? Cum, siapa? Kita suka sama ibu, sama ayah. Oke. Kalau yang kedua ini, bagaimana menurut pendapat kalian? Tidak terpuji apa yang menjadikan ini tidak berakhlak terpuji menurut pendapat kalian? Coba yang keras, suaranya biar terdengar. Ahmad dulu. Pergaulan bebas. Ada lagi ya, Dede? Merugikan orang lain. Kalau dia mungkin pendapat. Cinta. Merugikan lingkungan. Indah. Merugikan orang tua juga akan tercoreng namanya ya ketika kita bawa ini apa nih? Ke sekolah. Itu bukan untuk ke sekolah tapi buat cari makan domba. Ya kalau bawa arit kita bantu orang tua mengambil pakan domba itu bagus sesuai dengan karakter di lingkungan kita ya. Jadi banyak peternak. Oke. Jadi secara keseluruhan ini kalian tertarik gambar mana? Satu atau dua? Kalau satu artinya ini sesuai dengan apa yang kita kerjakan tadi. Tadi sudah mengarah ke memahami etika pergaulan. Kemudian kita pancing juga dengan gambar. Kita amati gambar, artinya kalian lebih tertarik dengan yang lebih sopan, ya lebih bertata krama terhadap orang tua daripada yang tawuran dan tidak punya etika dan sopan santun. Baik. Ya, tuh kita mengamati gambar. Terima kasih pendapatnya. Kita ke kegiatan diskusi ya, kegiatan diskusi. Nanti kalian duduk berkelompok diskusi untuk apa? Untuk merumuskan materi, kemudian menyusun naskah drama, kemudian membuat kesimpulan yang nantinya akan dipresentasikan. Jadi dalam bentuk presentasi, satu membacakan materi, kedua mempraktikkan dalam bentuk drama, dan terakhir mengambil kesimpulan. Oke, silakan sekarang kalian duduk berkelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya sudah. Setelah duduk pada kelompok, silakan diskusikan. Ini Bapak bagikan ke KPD-nya. Bapak bagikan KPD-nya. Silakan didiskusikan seperti instruksi yang tadi telah Bapak berikan. Yang pertama yaitu mencari materi tentang etika pergaulan Islami. Bisa mencari dari buku paket, bisa mencari dari materi ajar, ataupun dari media internet. Silakan kalian bisa gunakan akunnya, bisa digunakan untuk menambah materi tentang etika pergaulan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang tertera di LKPD, kegiatan keduanya yaitu menyusun naskah drama tentang etika komunikasi Islami. Ya, jadi kelompok 1 menyusun naskah drama tentang etika pergaulan terhadap orang tua, ya, paham, terhadap orang tua. Itu kelompok
Satu. Untuk kelompok 2, silakan menyusun naskah drama untuk materi etika pergaulan terhadap sesama, ya, terhadap sesama teman. Untuk kelompok 3, menyusun naskah drama untuk etika pergaulan terhadap orang yang lebih muda. Untuk yang kelompok 4, etika pergaulan terhadap lawan jenis. Nah, itu silakan disusun naskah drama secara sederhana yang nantinya kita akan praktikan dalam kegiatan presentasi. Oke, setelah menyusun naskah drama, silakan kalian pelajari. Kemudian nanti kalian berbagi peran. Setelah itu buat kesimpulan dari materi itu. Paham? Jadi ada 3 instruksi di dalam LKPD ini. Pertama adalah membuat rangkuman materi atau ringkasan materi tentang etika pergaulan Islami. Yang kedua membuat naskah drama. Yang ketiga adalah membuat kesimpulan materi. Nanti kita akan demonstrasikan atau dipresentasikan di depan. Jadi kita bagi-bagi tugas. Nanti ada yang membacakan materi, ada yang bermain peran, ada juga yang menyimpulkan. Paham? Ya, kalau paham silakan bisa dikerjakan sekarang. Bisa dari buku paket, bisa dari materi ajar, silakan. Ya, ditulis nama kelompoknya, silakan. Cuma kelompok ini silakan mau cari dari internet, silakan dibuka browsernya. Kemudian pilihkan kata kunci etika pergaulan kelompok ini juga ada kesulitan, mengalami kesulitan atau bingung. Oke, silakan bisa dikerjakan. Bagi-bagi tugas, bisa 2 orang membuat rangkuman, 2 orang membuat dialog atau naskah drama. Silakan bisa bekerja sama. Bisa dari materi ajar atau dari buku paket. Dari internet juga boleh. Silakan Aji bisa cari di internet materi-materinya. Ayo dikerjakan, bekerja sama, silakan bisa berbagi tugas. Ayo, kelompok ini bagaimana, sudah menuliskan naskah dramanya? Sedang proses. Ya, silakan, sudah dirancang mau siapa pemerannya, silakan. Setelah selesai menyusun naskah, silakan dibagi-bagi tugas untuk pemeran dalam drama tersebut. Berbagi peran, nanti Ujang Eris berperan menjadi siapa, Indah jadi siapa nanti. Untuk sesi diskusi bagaimana? Sudah selesai? Ya. Oke, menyusun materi rangkuman sudah selesai.
selesai? Naskah drama sudah berlatih barusan ya? Tinggal presentasi di depan. Kelompok berapa yang mau presentasi paling awal? Kelompok 1. Kelompoknya Rahma. Silakan kelompoknya Rahma presentasi di depan. Jadi yang pertama silakan kalian bacakan dulu materinya, rangkuman materi. Yang kedua mempraktikkan dramanya. Silakan diawali dengan salam dulu. Agak ke belakang. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan drama dengan judul Etika Bergaul dengan Teman Sebaya. Sebelum menampilkan drama yang akan ditonton oleh Rahma sebagai anak, kita sebagai ibu, Idam sebagai teman, dan Yoga sebagai teman. Saya akan membacakan dulu rangkuman materi tentang etika pergaulan dengan yang lebih tua. Untuk bergaul dengan orang yang lebih tua, penting untuk menunjukkan sikap hormat dan sopan. Mulailah dengan mengucapkan salam dan berbicara dengan kata-kata yang baik serta menjaga sopan santun dalam setiap tindakan. Hormatilah mereka dengan tulus, dengan nasihatnya, dan jadikan perilaku positif mereka sebagai contoh. Hindari berkata kasar dan jaga hubungan dengan saling mendoakan. Sikap ini akan menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh rasa saling menghargai. Ya, demikian presentasi materi ya. Sekarang kita lanjutkan dengan bermain peran ya. Sudah siap ya? Oke, silakan dipersiapkan. Propertinya apa yang akan diperankan? Porsinya silakan. Di sini ada di depan. Ya, semuanya berperan. Oke, di sini kita berperan sebagai apa? Sebagai ibu ya. Jadi Nita nanti akan berperan sebagai ibu atau orang tua. Silakan duduk, Bu. Ceritanya, yang lain itu sebagai apa? Anak-anaknya dan teman-teman. Kita sebagai ibu. Oke, silakan. Bagaimana diperankan? Silakan. Assalamualaikum Kak dan Ibu. Kami sedang belajar, Bu. Mohon nasihat tentang etika dan pergaulan. Kalian harus gunakan kata yang baik dan sopan. Baik, Bu, kami akan menjaga sikap dan sopan santun dan hormat terhadap orang lain. Hikmah dari materi tentang etika pergaulan dengan yang lebih tua adalah pentingnya menjaga sikap hormat dan sopan santun dalam setiap interaksi dengan mengucapkan salam, menggunakan kata-kata yang baik, dan menghormati orang yang lebih tua. Kita tidak hanya menunjukkan penghargaan, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis dan positif. Mengikuti nasihat serta mencontoh perilaku baik dari mereka akan memperkaya pengalaman hidup kita. Sementara saling mendoakan menciptakan ikatan yang lebih kuat di antara kita. Semua ini mencerminkan nilai-nilai yang dapat mendukung orang dan membantu kita menjadi individu yang lebih baik dan dalam masyarakat. Demikian yang dapat kami tampilkan. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Nah, ada tanggapan nggak dari kelompok lain? Ada pertanyaan atau misalkan tanggapan bagaimana permainan dramanya? Apakah bisa dipahami materi yang disampaikan? Bisa. Bisa. Bagus tidak tadi? Bagus. Oh, bagus. Ya, mudah dipahami ya, jelas. Meskipun sangat sederhana sekali, tapi mengandung hikmah tadi sebagaimana hikmah yang telah disampaikan oleh teman kita ya. Ya, telah disebutkan hikmah dari kisah drama tersebut. Ada lagi pertanyaan dari kelompok yang lainnya? Sudah cukup? Cukup bagus. Penampilannya tadi bagaimana, percaya diri? Percaya diri. Oke.
Jelas intonasinya ya? Oke, itu bisa jadi contoh buat kelompok lain. Silakan kelompok 1 bisa ditutup kalau tidak ada pertanyaan lain. Alhamdulillah kebetulan dari kelompok kami telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, memperagakan dramanya, kemudian membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Semuanya sudah bagus ya, Bapak apresiasi, Bapak hargai semua ide-idenya, kerjasamanya itu sudah mencerminkan dimensi pada profil pelajar Pancasila ya, dan pemahaman materinya juga itu sudah mengarah ke tercapainya tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada siang hari ini. Baik, untuk kegiatan diskusi dianggap selesai ya. Kita lanjutkan ke menyimpulkan sudah. Kemudian kita ke evaluasi melalui Google Form. Jadi kita masuk ke akhir kegiatan inti, yaitu evaluasi. Nanti siapkan lagi handphonenya karena nanti kita akan melaksanakan evaluasi menggunakan smartphone kalian ya. Silakan diketikkan untuk kegiatan evaluasi. Di sini ada evaluasi melalui Google Form. Diketik seperti tadi pada waktu evaluasi awal. Ya, silakan diisi soal-soalnya. Sudah masuk. Ya, silakan kasih nama, kelas. Jika ada kesulitan, silakan bisa dibantu. Evaluasi enak besar. Selalu. Bagaimana evaluasinya sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai kita coba lihat hasilnya karena ini akan berkaitan dengan tingkat lanjut ya. Nanti akan ada kegiatan remedial dan ada kegiatan pengayaan. Baik, kita lihat di sini. Ini adalah hasil dari jawaban kalian. Kalau kita amati di sini hasilnya sudah bagus ya. Ini ada banyak yang 100. Coba kita lihat per nomor 1. Nah, ini sudah 100% betul. Nomor 2 juga sudah 100% betul. Nomor 3 100%. Nah, ini nomor 4 masih ada 7%. Satu orang belum betul ya. 8 100%, nomor 9 tinggal 12%, nomor 10 juga belum 100% ini. Tapi jika dibandingkan dengan asesmen awal, ini sudah ada peningkatan. Alhamdulillah ini sudah banyak yang 100%. Artinya pembelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah berhasil. Mudah-mudahan tercapai tujuan pembelajaran yang tadi kita sebutkan ya. Mudah-mudahan tercapai semua. Untuk kegiatan inti alhamdulillah dari awal tadi kalian mengamati gambar, kemudian berdiskusi, merumuskan materi, kemudian membuat naskah drama, kemudian tampil presentasi. Alhamdulillah sudah selesai ya, sampai diakhiri dengan kegiatan evaluasi. Oke, sekarang ke kegiatan penutup. Sebelum ditutup, Bapak ingin merefleksi dulu kegiatan hari ini. Bagaimana perasaan kalian saat belajar
PAI hari ini? Melelahkan, ada yang melelahkan, ada yang menyenangkan, ya banyak hal. Kayak melelahkan mungkin ini jadi pelajaran untuk kita perbaiki pada pertemuan berikutnya. Materi apa? Materi baru yang kita dapatkan hari ini? Ya, etika pergaulan Islami ya. Nah, ini ya untuk memperkuat bahwa etika pergaulan dalam Islam itu pengertian etika yaitu baik, buruk atau benar tidaknya seseorang dalam pergaulan. Kemudian seseorang disebut punya etika jika kebiasaan yang dilakukan itu adalah sesuai dengan ketentuannya, artinya sesuai dengan kaidah-kaidah etika pergaulan Islami, baik etika pergaulan terhadap orang tua, etika pergaulan terhadap sesama, etika pergaulan terhadap yang lebih muda, dan etika pergaulan terhadap lawan jenis. Nah, artinya kita harus menanamkan untuk materi bukan alhamdulillah dari awal sampai akhir. Kemudian yang tindak lanjut yang tadi nilainya masih kurang bagus, nanti kita akan tindak lanjuti dengan kegiatan remedial ya. Yang sudah bagus, tindak lanjutnya adalah membuat video nanti di rumah, kemudian video tersebut diupload di sosial media masing-masing. Videonya berkaitan dengan etika Islami. Oke, dari awal sampai akhir alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Kita tutup dengan doa bersama. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Taslim pimpin doa.